SMK Negeri 1 Lubus Kaping, Kabupaten Pasaman. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11. Baik, untuk kesempatan kali ini dalam aksi nyata setelah menyelesaikan modul 1.2 terkait dengan pembelajaran serta nilai-nilai guru penggerak, saya terinspirasi untuk membuat atau melaksanakan aksi nyata, di mana terinspirasi dengan kutipan yang sering disampaikan atau kita baca oleh Ki Hajar Dewantara, "Aku hanya orang biasa yang bekerja untuk bangsa Indonesia dengan cara Indonesia." Jadi kutipan ini mendorong saya untuk terus belajar, berupaya mengembangkan diri, dan yang paling penting bisa berkontribusi lebih baik dalam memajukan pendidikan. Salah satu cara untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan saya yaitu dengan membaca buku non-fiksi. Jadi buku non-fiksi ini saya yakin dapat membantu saya untuk memahami berbagai topik-topik atau hal-hal baru, untuk mempelajari berbagai perspektif, kemudian mengembangkan kemampuan berpikir kritis saya. Kemudian tujuan dari aksi nyata ini adalah pertama untuk menumbuhkan kebiasaan membaca buku non-fiksi sebagai bagian dari pengembangan diri saya sebagai calon guru penggerak. Kemudian saya juga ingin menjadikan membaca buku non-fiksi ini sebagai salah satu aktivitas rutin, kemudian dapat saya lakukan secara mandiri dan berkelanjutan. Di sini saya membagi beberapa tahapan dalam tindakan aksi nyata ini. Yang pertama tentu saya harus menentukan target dulu. Saya menargetkan untuk membaca buku minimal 1 buku per 1 bulan. Jadi untuk aksi nyata sekarang saya membaca buku ini kepala sekolah sebagai manajer, baik secara teori dan praktik. Kemudian saya menyediakan waktu. Di sini saya menyediakan waktu minimal 30 menit setiap harinya untuk membaca berbagai buku. Kemudian saya dapat meluangkan waktu saya di sela kesibukan di sekolah. Kemudian malam hari atau di sela-sela jam mengajar. Kemudian saya membuat catatan terkait dengan buku yang saya pelajari atau yang saya baca, yang terutamanya poin-poin penting atau kunci-kunci dari buku yang saya baca. Kemudian saya akan berbagi dengan orang lain. Jadi buku yang sudah Negeri 1 Lubus Kaping, Kabupaten Pasaman. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11. Baik, untuk kesempatan kali ini dalam aksi nyata setelah menyelesaikan modul 1.2 terkait dengan pembelajaran serta nilai-nilai guru penggerak, saya terinspirasi untuk membuat atau melaksanakan aksi nyata, di mana terinspirasi dengan kutipan yang sering disampaikan atau kita baca oleh Ki Hajar Dewantara, "Aku hanya orang biasa yang bekerja untuk bangsa Indonesia dengan cara Indonesia." Jadi kutipan ini mendorong saya untuk terus belajar, berupaya mengembangkan diri, dan yang paling penting bisa berkontribusi lebih baik dalam memajukan pendidikan. Salah satu cara untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan saya yaitu dengan membaca buku non-fiksi. Jadi buku non-fiksi ini saya yakin dapat membantu saya untuk memahami berbagai topik-topik atau hal-hal baru, untuk mempelajari berbagai perspektif, kemudian mengembangkan kemampuan berpikir kritis saya. Kemudian tujuan dari aksi nyata ini adalah pertama untuk menumbuhkan kebiasaan membaca buku non-fiksi sebagai bagian dari pengembangan diri saya sebagai calon guru penggerak. Kemudian saya juga ingin menjadikan membaca buku non-fiksi ini sebagai salah satu aktivitas rutin, kemudian dapat saya lakukan secara mandiri dan berkelanjutan. Di sini saya membagi beberapa tahapan dalam tindakan aksi nyata ini. Yang pertama tentu saya harus menentukan target dulu. Saya menargetkan untuk membaca buku minimal 1 buku per 1 bulan. Jadi untuk
aksi nyata sekarang saya membaca buku ini, Kepala Sekolah sebagai Manajer, baik secara teori dan praktik. Kemudian saya menyediakan waktu. Di sini saya menyediakan waktu minimal 30 menit setiap harinya untuk membaca berbagai buku. Kemudian saya dapat meluangkan waktu saya di sela kesibukan di sekolah. Kemudian malam hari atau di sela-sela jam mengajar. Kemudian saya membuat catatan terkait dengan buku yang saya pelajari atau yang saya baca, yang terutamanya poin-poin penting atau kunci-kunci dari buku yang saya baca. Kemudian saya akan berbagi dengan orang lain. Jadi buku yang sudah saya pelajari, kemudian saya akan keluarkan juga ke orang lain untuk pengalaman terkait dengan apa yang sudah saya pelajari, baik itu kepada rekan guru, kemudian kepada murid dan kepada siapa saja yang membutuhkannya, seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya berbagi ini supaya saya lebih memahami dari apa saja dari isi, dari makna yang tersirat atau yang termaktub di dalam buku ini. Kemudian di dalam refleksi nanti saya yakin bahwasanya aksi nyata ini bisa membantu saya, terutama sebagai calon guru penggerak, lebih memiliki pengetahuan, kemudian ada wawasan dan kritis. Kemudian kebiasaan membaca buku non-fiksi ini saya harap dapat membantu saya sendiri untuk terus belajar dan berkembang, kemudian memberikan inspirasi pendidikan. Salah satu cara untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan saya yaitu dengan membaca buku non-fiksi. Jadi buku non-fiksi ini saya yakin dapat membantu saya untuk memahami berbagai topik-topik atau hal-hal baru, untuk mempelajari berbagai perspektif, kemudian mengembangkan kemampuan berpikir kritis saya. Kemudian tujuan dari aksi nyata ini adalah pertama untuk menumbuhkan kebiasaan membaca buku non-fiksi sebagai bagian dari pengembangan diri saya sebagai calon guru penggerak. Kemudian saya juga ingin menjadikan membaca buku non-fiksi ini sebagai salah satu aktivitas rutin, kemudian dapat saya lakukan secara mandiri dan berkelanjutan. Di sini saya membagi beberapa tahapan dalam tindakan aksi nyata ini. Yang pertama tentu saya harus menentukan target dulu. Saya menargetkan untuk membaca buku minimal 1 buku per 1 bulan. Jadi untuk aksi nyata sekarang saya membaca buku ini, Kepala Sekolah sebagai Manajer, baik secara teori dan praktik. Kemudian saya menyediakan waktu. Di sini saya menyediakan waktu minimal 30 menit setiap harinya untuk membaca berbagai buku. Kemudian saya dapat meluangkan waktu saya di sela kesibukan di sekolah, kemudian malam hari atau di sela-sela jam mengajar. Kemudian saya membuat catatan terkait dengan buku yang saya pelajari atau yang saya baca, yang terutamanya poin-poin penting atau kunci-kunci dari buku yang saya baca. Kemudian saya akan berbagi dengan orang lain. Jadi buku yang sudah saya pelajari, kemudian saya akan keluarkan juga ke orang lain untuk pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febri SPD MPDT, guru SMK Negeri 1 Lubus Kaping, Kabupaten Pasaman. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11. Baik, untuk kesempatan kali ini dalam aksi nyata setelah menyelesaikan modul 1.2 terkait dengan pembelajaran serta nilai-nilai guru penggerak,
saya terinspirasi untuk membuat atau melaksanakan aksi nyata, di mana terinspirasi dengan kutipan yang sering disampaikan atau kita baca oleh Ki Hajar Dewantara, "Aku hanya orang biasa yang bekerja untuk bangsa Indonesia dengan cara Indonesia." Jadi kutipan ini mendorong saya untuk terus belajar, berupaya mengembangkan diri, dan yang paling penting bisa berkontribusi lebih baik dalam memajukan pendidikan. Salah satu cara untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan saya yaitu dengan membaca buku non-fiksi. Jadi buku non-fiksi ini saya yakin dapat membantu saya untuk memahami berbagai topik-topik atau hal-hal baru, untuk mempelajari berbagai perspektif, kemudian mengembangkan kemampuan berpikir kritis saya. Kemudian tujuan dari aksi nyata ini adalah pertama untuk menumbuhkan kebiasaan membaca buku non-fiksi sebagai bagian dari pengembangan diri saya sebagai calon guru penggerak. Kemudian saya juga ingin menjadikan membaca buku non-fiksi ini sebagai salah satu aktivitas rutin, kemudian dapat saya lakukan secara mandiri dan berkelanjutan. Di sini saya membagi beberapa tahapan dalam tindakan aksi nyata ini. Yang pertama tentu saya harus menentukan target dulu. Saya menargetkan untuk membaca buku minimal 1 buku per 1 bulan. Jadi untuk aksi nyata sekarang saya membaca buku ini kepala sekolah sebagai manajer, baik secara teori dan praktik. Kemudian saya menyediakan waktu. Di sini saya menyediakan waktu minimal 30 menit setiap harinya untuk membaca berbagai buku. Kemudian saya dapat meluangkan waktu saya di sela kesibukan di sekolah. Kemudian malam hari atau di sela-sela jam mengajar. Kemudian saya membuat catatan terkait dengan buku yang saya pelajari atau yang saya baca, yang terutamanya poin-poin penting atau kunci-kunci dari buku yang saya baca. Kemudian saya akan berbagi dengan orang lain. Jadi buku yang sudah saya pelajari, kemudian saya akan keluarkan juga ke orang lain untuk pengalaman terkait dengan apa yang sudah saya pelajari, baik itu kepada rekan guru, kemudian kepada murid, dan kepada siapa saja yang membutuhkannya, seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya berbagi ini supaya saya lebih memahami dari apa saja dari isi, dari makna yang tersirat atau yang tercantum, termaktub di dalam buku ini. Kemudian di dalam refleksi nanti saya yakin bahwasanya aksi nyata ini bisa membantu saya, terutama sebagai calon guru penggerak, lebih memiliki pengetahuan, kemudian ada wawasan dan kritis. Kemudian kebiasaan membaca buku non-fiksi ini saya harap dapat membantu saya sendiri untuk terus belajar dan berkembang, kemudian memberikan inspirasi serta mendapatkan dan bisa menyerahkan ide-ide baru, kemudian dapat diimplementasikan dalam praktik dalam tugas utama saya sebagai guru. Kemudian dampak yang diharapkan dari kegiatan praktik baik yang saya lakukan ini, pertama itu meningkatkan pengetahuan serta wawasan saya terkait dengan topik-topik seputar dunia pendidikan maupun di luar dunia pendidikan. Kemudian berkembangnya kemampuan berpikir kritis dan juga memotivasi saya untuk terus belajar dan berkembang. Dan yang terakhir yang menjadi inspirasi yaitu murid-murid saya untuk mencintai membaca. Sampai situ dulu, Mat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febri SPD MPDT, guru SMK Negeri 1 Lubus Kaping, Kabupaten Pasaman. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11. Baik, untuk kesempatan kali ini dalam aksi nyata setelah menyelesaikan modul 1.2 terkait dengan
pembelajaran serta nilai-nilai guru penggerak, saya terinspirasi untuk membuat atau melaksanakan aksi nyata, di mana terinspirasi dengan kutipan yang sering disampaikan atau kita baca oleh Ki Hajar Dewantara, "Aku hanya orang biasa yang bekerja untuk bangsa Indonesia dengan cara Indonesia." Jadi kutipan ini mendorong saya untuk terus belajar, berupaya mengembangkan diri, dan yang paling penting bisa berkontribusi lebih baik dalam memajukan pendidikan. Salah satu cara untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan saya yaitu dengan membaca buku non-fiksi. Jadi buku non-fiksi ini saya yakin dapat membantu saya untuk memahami berbagai topik-topik atau hal-hal baru, untuk mempelajari berbagai perspektif, kemudian mengembangkan kemampuan berpikir kritis saya. Kemudian tujuan dari aksi nyata ini adalah pertama untuk menumbuhkan kebiasaan membaca buku non-fiksi sebagai bagian dari pengembangan diri saya sebagai calon guru penggerak. Kemudian saya juga ingin menjadikan membaca buku non-fiksi ini sebagai salah satu aktivitas rutin, kemudian dapat saya lakukan secara mandiri dan berkelanjutan. Di sini saya membagi beberapa tahapan dalam tindakan aksi nyata ini. Yang pertama tentu saya harus menentukan target dulu. Saya menargetkan untuk membaca buku minimal 1 buku per 1 bulan. Jadi untuk aksi nyata sekarang saya membaca buku ini kepala sekolah sebagai manajer, baik secara teori dan praktik. Kemudian saya menyediakan waktu. Di sini saya menyediakan waktu minimal 30 menit setiap harinya untuk membaca berbagai buku. Kemudian saya dapat meluangkan waktu saya di sela kesibukan di sekolah. Kemudian malam hari atau di sela-sela jam mengajar. Kemudian saya membuat catatan terkait dengan buku yang saya pelajari atau yang saya baca, yang terutamanya poin-poin penting atau kunci-kunci dari buku yang saya baca. Kemudian saya akan berbagi dengan orang lain. Jadi buku yang sudah saya pelajari, kemudian saya akan keluarkan juga ke orang lain untuk pengalaman terkait dengan apa yang sudah saya pelajari, baik itu kepada rekan guru, kemudian kepada murid, dan kepada siapa saja yang membutuhkannya, seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya berbagi ini supaya saya lebih memahami dari apa saja dari isi, dari makna yang tersirat atau yang termaktub di dalam buku ini. Kemudian di dalam refleksi nanti saya yakin bahwasanya aksi nyata ini bisa membantu saya, terutama sebagai calon guru penggerak, lebih memiliki pengetahuan, kemudian ada wawasan dan kritis. Kemudian kebiasaan membaca buku non-fiksi ini saya harap dapat membantu saya sendiri untuk terus belajar dan berkembang, kemudian memberikan inspirasi serta mendapatkan dan bisa menyerahkan ide-ide baru, kemudian dapat diimplementasikan dalam praktik dalam tugas utama saya sebagai guru. Kemudian dampak yang diharapkan dari kegiatan praktik baik yang saya lakukan ini, pertama itu meningkatkan pengetahuan serta wawasan saya terkait dengan topik-topik seputar dunia pendidikan maupun di luar dunia pendidikan. Kemudian berkembangnya kemampuan berpikir kritis dan juga memotivasi saya untuk terus belajar dan berkembang. Dan yang terakhir yang menjadi inspirasi yaitu murid-murid saya untuk mencintai membaca. Oke, sampai situ dulu, Mak. Itu pertama. Mana Pak Zul? Kabarnya sehat, Pak Zul? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi seperti ini Pak Zul, kita kan tadi sudah sempat komunikasi juga terkait dengan aksi nyata yang saya sudah lakukan. Itu saya akan berfokus pada menumbuhkan kebiasaan membaca buku non-fiksi. Jadi intinya
seperti pembicaraan kita tadi bahwasanya kalau perut lapar itu kan kita ada di kodenya ya, maka kita ambil misal pintu makan. Tapi kalau pikiran atau nutrisi untuk otak kurang, nah ada kodenya. Jadi intinya apa? Di sini memang kebutuhan untuk selalu belajar kita butuhkan, tidak apa namanya, tidak harus kita dulu masuk atau terlibat kegiatan seperti guru penggerak ini. Di keseharian tentu juga ini harus membudaya untuk kita belajar. Jadi tema dari apa namanya buku yang kita baca yang sudah mungkin Pak Jul juga lihat itu terkait dengan kepemimpinan kepala sekolah. Bagaimana itu dari segi teori dan praktiknya di dalam manajemen lembaga ini. Jadi kalau kita tarik benang merahnya ya Pak Jul, bahwasanya di dalam buku ini kan belum sampai selesai kita baca semua. Cuman kalau kita ambil benang merahnya dari yang sudah dibaca dan dipahami, bahwasanya poin penting dari buku ini pertama itu visi misi kepala sekolah itu tentu di sini harus jelas, dan kepala sekolah juga harus memiliki visi misi, karena dengan visi misi itu nanti apa yang harus dilakukan, kemudian target apa yang harus dicapai itu lebih terarah dan fokus. Kemudian juga seperti yang kita lihat, kepala sekolah juga harus memiliki kemampuan planning, organizing, kemudian juga mengarahkan kegiatan yang ada di sekolah. Jadi mulai dari perencanaan anggaran atau kegiatan yang akan dilaksanakan, kemudian siapa yang terlibat di situ, kemudian juga terkait pendelegasian tugas dan wewenang pada guru dan staf di sekolah. Kemudian poin ketiga, kalau kita lihat di sini, kepala sekolah itu harus memiliki kemampuan untuk memimpin dan juga memotivasi semua pihak, terutama di sekolah itu guru dan pegawai atau staf. Jadi bentuknya seperti apa kalau di materi atau di tulisan yang kita baca adalah bentuk kegiatan-kegiatan pelatihan, memberi kesempatan pengembangan kompetensi oleh guru termasuk karyawan. Jadi memang ditambah lagi intinya untuk mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif dan positif. Kemudian juga poin yang keempat, dibutuhkan juga di sini kepala sekolah itu harus memiliki atau mampu berkomunikasi, kemudian kolaborasi. Jadi bukan hanya di lingkungan di dalam sekolah saja, tapi di luar, apalagi kita SMK yang misalnya dengan industri, dengan berbagai lembaga yang ada, dalam upaya yaitu untuk apa namanya, visi dan misi ya, untuk mewujudkan visi dan misi tadi dan program kerja, termasuk apa namanya, kesempatan bagi guru kita atau siswa kita tidak hanya mengembangkan dirinya di sekolah berupa pelatihan, tapi juga bisa nanti untuk magang dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, kita lihat di buku ini juga poin pentingnya itu memiliki atau harus mampu membuat keputusan efektif. Jadi di sini kepala sekolah tentu diharapkan mampu apa namanya, menganalisis semua informasi yang diterima, kemudian setelah itu tentu mempertimbangkan keputusan atau langkah apa yang akan diambil, sehingga diharapkan hasilnya itu memang solutif atau memang solusi terbaik. Jadi di bagian apa namanya yang poin-poin penting tadi, menurut Pak Jul, apakah kelima poin itu sudah mencakup dari apa namanya terkait kepemimpinan kepala sekolah ini baik sebagai manajer? Di sini kan secara teori ini ya teori dan praktiknya. Jadi kadang memang di teori itu mudah dijabarkan apa namanya, tapi pada implementasinya mungkin atau bisa saja
agak sulit. kurang sesuai Iya. dengan Jadi menurut Pak Jul dari 5 poin tadi mana yang memang bisa cepat diimplementasikan, kemudian mana yang berkemungkinan itu menjadi sulit atau di teorinya ya memang cocok kan? jadi PR terdepan. Iya. Baik Pak Tobi, sepanjang yang Pak Tobi sampaikan tadi sungguh menarik ya, menarik untuk dibahas. Memang sebagai manajer tadi itu harus memiliki jiwa kepemimpinan gitu ya, bisa berkolaborasi, bisa juga berkomunikasi dengan baik. Itu memang di sekolah kita tuh sudah berjalan dengan baik. Dan juga ada tadi pemberdayaan ya, pemberdayaan kepada guru-guru, pegawai atau stakeholder lainnya yang ada di sekolah. Itu sudah sangat-sangat bagus gitu. Bahkan kinerjanya memang luar biasa, prestasinya sangat banyak sekolah kita yang dipimpin oleh sekolah-sekolah kita, bahkan diakui tingkat provinsi, bahkan ke nasional pun sekalipun gitu. Kan kedepannya kalau bisa ke luar negeri, internasional, skop berdaya saing global lagi sesuai dengan visi dan misi sekolah tadi. Itu Pak. Mungkin ke depan sebagai PR bagi kita itu tadi tuh bagaimana sekolah kita bisa betul-betul menjalin komunikasi baik dengan pihak-pihak luar, terutama di industri gitu ya. Bagaimana depannya itu lebih menyerap lagi tenaga kerja dari siswa lulusan kita, peserta didik kita. Jadi memang sekolah tujuannya nanti memang bagaimana lulusannya menjadi lulusan yang terbaik. Jadi itu perlu sekali. Samping itu kompetensi siswa memang perlu ditingkatkan, baik itu kompetensi pengetahuan maupun terutama yang tak kalah pentingnya itu karakter dari siswa. Itu tidak terlepas dari guru-guru yang akan diberdayakan oleh kepala sekolah tadi. Itu kalau selama ini masih biasa-biasa saja atau masih normal, sekarang bagaimana tingkatkan menjadi luar biasa gitu. Kalau pelatihannya biasanya seperti apa belum mencapai target, sekarang bagaimana supaya lebih targetnya lebih tercapai. Itu memang bagaimana kepala sekolah bisa melakukan pemberdayaan nanti. Itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Jul. Berarti memang yang seperti Pak Jul sampaikan tadi di kondisi sekarang ini ya memang tuntutan dan kedua penyesuaian baik program maupun kebijakan tentu harus sejalan juga dengan tuntutan kurikulum. Kemudian yang tadi kan terkait teori yang kita sampaikan, bahwa teorinya seperti ini, praktis seperti ini. Kalau kita hubungkan dengan regulasi atau aturan untuk guru, kan kita sudah jelas sekarang itu diberikan acuan panduan dalam bentuk model kompetensi guru sesuai dengan Dirjen GBK 6565. Bahasanya memang kalau guru kompetensinya ada 4: profesional, kemudian ada kepribadiannya, ditambah lagi kompetensi sosialnya, dan satu lagi profesional, sosial, dan untuk mengajar pedagogik. Sedangkan kepala sekolah dengan model yang terbaru itu hanya 3 model kompetensinya, pedagogik tidak masuk di dalam. Cuma kalau kita lihat tupoksi atau tugas sekolah-sekolah, salah satunya kan fungsinya fungsi manajerial, memang sebagaimana yang ada di teori, kemudian ada kewirausahaan, ditambah lagi ada kompetensi yang lain. Jadi terkait kewirausahaan, menurut Pak Jul, kompetensi kewirausahaan ini implementasinya bagusnya seperti apa? Kan kita di sekolah ini sudah ada, artinya mulai dari mata pelajaran kejuruan itu PKK sudah, artinya tidak hanya sekedar pelaksanaan
teorinya saja, tapi lebih ke produk yang memang produk itu nanti bisa menggambarkan dari hasil aktualisasi dari jurusan itu sendiri dalam berbagai bentuk, bisa saja produknya berupa barang dan juga jasa kan seperti itu kan sudah dilakukan dan sudah dibentuk pula apa namanya, suatu program one student one product seperti itu. Jadi menurut Pak Jo ini untuk cakupan lebih luas, artinya kalau di SMK kita sudah terlihat lah kegiatan kepala sekolah itu terkait dengan kekerasan di menurut Pak Jo ini di sekolah kita ini kan sudah berjalan apa saja sekarang mungkin yang perlu ditingkatkan lagi. Kemudian dari skop daerah atau kabupaten kita ini dan provinsi bagaimana menurut Pak Jo, apakah kewirausahaan ini sudah betul-betul tergali atau terlaksana oleh kepala sekolah, dan kalau sudah seperti apa mungkin contohnya, kalau belum mungkin Pak Jo juga bisa memberikan apa namanya pandangan terkait hal itu. Terkait kewirausahaan ini, usaha tentu sudah dilakukan dengan berbagai macam program ya, baik itu di PKK, di TFA, juga sudah banyak terbuat terobosan baru gitu. Di sekarang memang intinya ada juga kita sudah juga mengirim siswa-siswa kita ke perusahaan atau ke restoran segala macamnya, ke hotel gitu kan. Sudah banyak juga serapan alumni di sana. Cuman kedepannya memang tentu bisa juga dengan melatih siswa, bisa saja dengan kerjasama dengan dinas koperasi UMKM, yang mana mereka sudah mempunyai kompetensi, bagaimana kompetensi ini apa yang belum sama mereka. Kalau belum modal kita kasih modal, kalau belum umpamanya belum kompeten mungkin dikasih tambah-tambah pelatihan-pelatihan, diklat-diklat gitu. Mungkin tidak saja dengan sekolah, bisa mendatangkan badan balai diklat segala macamnya itu. Jadi seperti itu. Jadi dimanapun mereka bisa berinvestasi, bisa mandiri gitu. Kemandirian mereka yang perlu gitu, keberanian mereka. Apapun umpamanya contohnya di sana, setiap yang tamat itu apa perlu kita fasilitasi anak ini satu buah mesin jahit gitu kan, segala macam. Itu contoh yang kecil gitu, yang pesanan segala macam. Itu Pak Bobi. Jadi itu juga kaitannya dengan salah satu teori tadi ya Pak Jo, artinya kemampuan kepala sekolah untuk komunikasi dan kerjasama dengan pihak luar. Artinya kewirausahaan yang sudah terlaksana ini baik di TEFA maupun dalam bentuk di mata pelajaran yang sudah kita laksanakan, tentunya produk-produk ini ya kita pun kan sekarang sudah ada BLUD ini Pak Jo. Oh siap. Sudah ada BLUD, namun yang kita perlukan kalau menurut saya itu Pak Jo ya regulasinya, artinya hasil produk yang sudah ada ini jika ditawarkan ke misalnya pemerintah daerah seperti itu, bagaimana mekanismenya? Kenapa? Karena artinya ada transaksi dua institusi atau lembaga. Memang kita sudah ada aturan yang jelas legalitasnya, cuma nanti dari keuangannya bagaimana, tentu itu juga harus jadi bahan untuk apa kita juga ya, artinya contohnya nanti SMK memproduksi makanan contohnya, nanti diorder oleh Pemda, pembayarannya bagaimana? Nah, artinya apakah ada regulasi dari Pemda itu untuk melakukan pembayaran? Ini kan sekolah kan, BLUD ini kan orientasinya sebetulnya kan pembelajarannya, artinya bukan keuntungan. Walaupun tidak kita pungkiri nanti kan ada untungnya untuk produk yang dijual itu. Jadi hal-hal semacam ini terjadi kalau menurut saya
kurang sinkron juga kan. Artinya dari Pemda mau belanja nanti gimana cara transaksinya seperti itu. Apakah bisa langsung dari sudah diatur di keuangan itu? Kenapa? Karena yang belanja tentu nanti butuh kwitansi, bukti belanjanya, kemudian jelas ke apanya ke kemana berbelanja itu. Artinya mekanisme keuangannya kalau ke pribadi tentu tidak ada persoalan kan, atau ke perusahaan PT kita kan bukan PT kan ya. BUD artinya lebih ke pengelolaan keuangan, dan SMK kan fokus utamanya pembelajarannya, artinya bukan ke bisnisnya gitu. Oke Pak Jo, kalau ini apa namanya buku-buku yang seperti ini memang bagus juga untuk kita diskusikan lagi. Mudah-mudahan Pak Jo punya kesempatan atau apa namanya waktu yang lain untuk kita apa namanya saling tukar pikiran, di mana apa namanya ini memang kita perlu biasakan atau gerakan juga ini di sekolah ya. Siap. Ada 1 minggu 1 buku diskusi, jadi apapun buku yang kita cari dan apa namanya yang kita pelajari itu rasanya apa bermakna semuanya. Walaupun kita belum bolos sekolah kan tidak ada salahnya kita membaca buku-buku yang seperti ini atau buku yang lain ya. Bukan banyak pilihan. Pak Jo setuju itu untuk kegiatan kita seperti itu? Setuju banget. Apa perlu itu kita jadwalkan, ada waktu-waktu senggang, ada waktu yang agak lapang, waktu liburan, jadi kan ini satu hal bermanfaat. Banyak ilmu yang belum kita ketahui bisa kita ketahui dan juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, terutama sebagai seorang pendidik. Itu aja, terima kasih atas kesempatan atau waktu yang sudah diluangkan untuk kita sedikit apa namanya bertukar pikiran, meskipun waktunya pendek. Mudah-mudahan bagi saya ini bermanfaat. Alhamdulillah, mudah-mudahan di Pak Jo juga karena sudah ikut memberikan pandangannya juga terhadap bacaan atau buku ini. Itu saja mungkin Pak Jo. Ada yang lain? Alhamdulillah. Terima kasih Pak Jo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.